Langsung aja ya mari kita anak-anak terang yang cerdik gitu ya. Kita baca ya, saya bacakan aja, Anda memperhatikan di depan ada dan di handphone masing-masing juga ada. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak, katanya kepadanya orang itu, terimalah surat hutangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapa hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat hutangmu, tulislah 80 pikul. Lalu kita perhatikan ya ayat yang ke-8 ini, ayat yang terakhir yang kita baca. Lalu tuan itu, boleh kita baca sama-sama? Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Gitu ya. Jadi itu yang akan kita renungkan. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Tuhan itu tidak memuji soal ketidakjujurannya. Dia korupsi, dia koruptor. Bukan itu yang dipuji. Cuma Tuhan itu memuji kecerdikannya. Yang kita anak-anak terang, anak-anak Tuhan mesti belajar tentang kecerdikannya. Tidak boleh kalah dengan anak-anak dunia. Jadi setan itu memang juga cerdik. Cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati, kata firman Tuhan. Ya. Kalau saya perhatikan setan menggoda Adam dan Hawa itu luar biasa loh. Tidak paksa kan dia. Tidak langsung diambilkan buah itu, ayo makan. Enggak. Hanya 2-3 kalimat bisa jatuh dosa. Itu luar biasa itu setan, cerdiknya. Cuma Tuhan lebih cerdik. Dia maha cerdik. Itu jadi jangan khawatir. Gitu. Ada amin. Mesti begitulah ya. Jadi saya berterima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang istimewa diberikan pada saya. Boleh ketemu, boleh sedikit sharing akan firman Tuhan. Dan saya berdoa kiranya kebenaran firman itu akan masuk dalam hidup kita dan berbuah lebat. Gitu. Saya ini termasuk masa kecil kurang bahagia sebenarnya. Masa kecil tidak terlalu bahagia. Kenapa saya lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin? Kenapa saya lahir di desa? Gitu. Kenapa saya pendek? Gitu. Zaman dulu waktu Pak Habibie masih menteri, pernah ke LA, Los Angeles. Saya tinggal di LA itu, ya semua pendeta diundang ngajak makan siang bersama di konsulat. Itu. Begitu Pak Habibie masuk dalam ruangan, hati saya langsung bahagia. Ternyata ada orang lebih pendek dari saya. Zaman itu. Ya. Tapi bersyukur ketemu Tuhan dalam hidup saya sehingga mengubah segala-galanya di dalam kehidupan ini. Ketemu Tuhan, ketemu segala-galanya. Karena itu carilah akan Tuhan. Itu.
Ya, jadi kita akan belajar tentang kecerdikan. Sekali lagi, Tuhan itu tidak memuji ketidakjujurannya. Tidak jujur, tidak baik, itu dosa. Bukan itu permasalahan sini. Ya, sekali lagi ayat yang 8 tadi. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena bertindak dengan cerdik. Jadi kita mau belajar kecerdikannya ini. Itu supaya kita menjadi anak-anak terang yang juga cerdik gitu. Menurut saya sih jelas kalau ini Bu Sutini kan gembala kita ini dengan semua teman-teman kaum kerabat dan teman-teman semua yang membantu ini buat saya wah ini potensi sangat-sangat besar. Cabangnya tadi berapa? Harus 23 minimal. Segera punya cabang 23 di kota Jakarta ini. Ya. Tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Orang masukkan 1 miliar, gereja tentu senang, minimal pendetanya senyum gitu kan. Tapi surga tidak bersorak-sorai, tidak ada ayatnya. Tapi kalau 1 jiwa selamat, kitab suci berkata surga bersorak-sorai. Itu luar biasa. Itu jadi yang pertama saudara sekalian cerdiknya di mana ini bendahara. Bendahara ini kan tidak jujur, ketahuan gitu kan. Lalu mau dipecat. Kamu tidak boleh jadi bendahara lagi. Pertanggungan jawab gitu kan. Itu dia dimintai pertanggungan jawab. Lalu dia mikir, sebentar lagi aku dipecat. Apa yang harus aku perbuat? Mencangkul aku tidak kuat. Hari langsung aja. Mencangkul aku tidak kuat dan mengemis aku malu. Gitu kan. Luar biasa. Terima kasih banyak ini. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman ini. Ini batu karang yang teguh ini. Oke, jadi yang pertama itu yang dikerjakan, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku, gitu. Bendahara ini. Jadi dia awal yang paling penting ialah memikirkan masa depannya. Gitu, ya. Tolong semua kita belajar memikirkan masa depan. Masa lalu boleh sekejap, sekilas sebagai pelajaran. Tapi kalau hidup kita terus memandang masa lalu, terikat kita. Ya, masa depanlah yang paling penting. Tuhan kita itu Tuhan yang masa depan. Makanya dia bikin surga buat saudara dan saya. Jadi 40-50 tahun lagi, kecuali yang masih belasan tahun ya, itu semua kita nanti kumpul di surga. Kecuali Anda mau didoakan supaya enggak mati-mati, terserah. 40-50 tahun lagi kita semua kumpul di sana. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya, tolong pastikan bahwa kita mau setia sampai akhir dalam hidup kita. Itu. Beberapa bulan yang lalu saya lewat Jakarta, pas kebetulan ada familinya Bu Hadi meninggal, itu saya kunjungi ada seorang pendeta dari Gereja Kristen Indonesia, GKI itu khotbah bagus sekali. Biasanya itu kalau diadvertensikan, ya meninggal dengan tenang gitu, sudah mengakhiri pertandingan yang baik, yang tulis-tulis gitu kan ayatnya itu, ya. Tapi dia khotbahnya bagus, dengarkan baik-baik ya. Bukan hanya telah mengakhiri pertandingan secara baik, bukan itu yang diterangkan. Itu sih baik, memang harus kita mengakhiri dengan baik, bertindak dengan baik. Tapi juga dia menerangkan bahwa pertandingan kita ini, dalam dunia ini, dalam hidup ini adalah suatu pertandingan yang baik. Karena ada akhirnya, ada mahkotanya yang kekal. Ini pertandingan yang baik, jadi tidak sia-sia. Bertandinglah dengan baik, karena ini pertandingan yang baik. Jadi ini bukan hal yang kecil, bukan hanya hal yang sementara. Ini kekal, ini menentukan kehidupanmu selama-lamanya.
Mahkotanya itu ya mahkota yang kekal. Ya. Selamat itu sola gratia, memang betul. Hanya anugerah, percaya Yesus selamat. Dah. Tetapi perbuatan-perbuatan kita juga dihitung. Itu menentukan rumahmu di surga kecil atau besar. Apartemen atau rumah sendiri, itu beda-beda. Paulus sampai naik ke tingkat yang ketiga. Tuhan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Jadi di sana itu ada tingkatannya. Yohanes Pembaptis, walaupun ya di samping ibu bapaknya yang bisa pegang kepalanya Tuhan Yesus itu hanya Yohanes Pembaptis itu. Waktu dibaptis kan dia pegang kepalanya Tuhan Yesus. Ya. Tetapi Tuhan berkata, yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Sebab hatinya bimbang. Hatinya ragu-ragu. Masih ingat ceritanya? Kalau Anda wajahnya masih tanda tanya, itu berarti tiap hari nggak baca kitab suci ini. Tolong baca dong. Ya, baca kitab suci dengan baik. Kalau bisa yang urut gitu, dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya kalau ada orang khotbah itu langsung nyambung gitu loh. Ya, tidak bertanya-tanya. Yohanes Pembaptis itu yang membaptiskan Tuhan Yesus. Gitu loh, di Sungai Yordan. Cuma ketika dia dimasukkan penjara, mungkin menurut saya dia itu melihat kenyataan lebih daripada iman kepada Tuhan. Ragu-ragu jadinya. Tanyailah, dia itu yang kita tunggu atau kita harus tunggu yang lain? Gitu, ragu-ragu. Orang kalau sudah ragu-ragu itu habis. Sebab hubungan kita yang paling menentukan dengan Tuhan itu iman. Itu pipanya. Kalau pipanya buntu, pipanya retak, ya habis kita ini. Ya, tolong pertahankan iman Anda bersama Tuhan. Dalam keadaan apapun juga. Belajar pegang kebenaran firman Tuhan lebih daripada kenyataan. Kenyataan itu memang kenyataan, tidak boleh diabaikan. Batu besar, oh enggak ada batu, tendang, ya sakit sendiri. Ya kan? Cuma kenyataan itu bukan Tuhan. Kenyataan itu tidak boleh membatasi dan tidak boleh menentukan hidup kita. Yang boleh membatasi dan menentukan hidup kita itu Tuhan, firman-Nya, bukan kenyataannya. Dalam kitab suci saya belum pernah baca Tuhan Yesus berkata, akulah kenyataan. Enggak, akulah kebenaran. Kalau Tuhan itu kenyataan, tiap minggu bisa berubah, tiap tahun bisa berubah. Tapi Tuhan itu kebenaran, dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah. Tuhan gembalaku, tak akan kekurangan aku. Itu kebenaran. Itu jangan diubah. Ya Pak, tapi kenyataannya gini. Kenyataannya masih kredit. Kenyataannya masih sewa. Tolong, kalau kebenarannya di sini, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini jangan diubah. Yang diubah itu kenyataannya. Dalam nama Yesus, setan kredit, setan utang, suruh pergi semua. Tapi tetap dibayar loh ya utang itu. Nanti orangnya marah kalau enggak. Ya, dalam nama Yesus tercukupi, naik sampai seperti kebenarannya. Ada amin. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi yang pertama cerdiknya daripada bendahara ini ialah dia memikirkan masa depannya. Tuhan itu Tuhan masa depan. Karena itu saya yakin, malah kalau saya lihat tanda-tanda daripada akhir zaman sih kelihatannya sudah mulai tergenapi. Ya, saya nggak tahu mungkin tidak lama Tuhan Yesus datang itu. Ya, saya rasa. Itu saya memikirkan akan masa depan. Yang kedua, kenapa dia dianggap cerdik? Yang kedua itu karena dia ini menyadari akan diri dengan baik. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Jadi tidak bisa, jadi pengemis nggak bisa, jadi petani juga nggak bisa. Bisanya yang ngitung uang dia, bendahara dia. Itu ya, jadi untuk kita menjadi cerdik, belajar ya karunia kita apa, panggilan kita apa.
talenta kita apa. Tuhan tidak akan meminta yang di luar talenta dan karunia yang dianugerahkan. Sudah pasti enggak, jangan takut. Kalau kamu hanya 5 roti, 2 ekor ikan, percayalah dengan apa yang ada. Tuhan bisa kerjakan yang luar biasa. Itu Tuhan. Kalau seandainya anak itu hanya bawa 1 roti, 2 ikan, Tuhan bisa juga beri mujizat yang sama. Emangnya kalau 5 roti, 2 ikan lebih mudah daripada hanya 1 ikan, 2 roti atau gimana? Sama sulitnya untuk membuat mujizat. Bagi Tuhan tidak ada soal. Itu. Saya berdoa semua kita tidak usah khawatir modal apa yang kita ada. Pokoknya itu di dalam tangan Tuhan multiplikasi terjadi. Malah terus terang kalau saya bayangkan kapan ya terjadinya 5 roti 2 ikan bisa dimakan ribuan orang itu kan banyak sekali. Katanya 5.000 itu yang laki-laki aja, bukan ibu, belum dihitung yang ibu-ibu dan anak-anak. Jadi mungkin bisa 12.000, 13.000. Itu kapan terjadinya mujizat itu? Apa begitu anak itu memberikan 5 roti 2 ikan, Tuhan lalu berdoa, langsung mujizat terjadi, menjadi beribu-ribu sampai Tuhan tertimbun? Ya enggak lah. Apa pada waktu diberikan pada 12 rasulnya, langsung multiplikasi terjadi, langsung bertambah-tambah sampai banyak, sampai mereka enggak bisa jalan? Enggak. Menurut saya enggak begitu. Menurut saya bayangan saya ya sepertinya enggak kelihatan, enggak apa, pokoknya begitu dibagi ada, sisanya 12 keranjang. Ya, mujizat itu biasanya terjadi ya sementara itu dilakukan kebenaran firman Tuhan, terjadilah penyertaan Tuhan dan mujizat terjadi. Selama saudara diam, ya Tuhan tidak mengadakan mujizat apa-apa. Tapi kalau tetanggamu sakit, Anda datang, langsung Anda berdoa, langsung Anda tumpangan tangan, mujizat baru terjadi. Ya sementara itu dilakukan. Itu. Kalau saya sebut namanya beberapa Anda tahu itu. Dulu kita punya anggota jemaat itu, ya. Insinyur sih dia. Kerjanya di Boeing atau apa itu. Itu suami istri, sekarang masih sih orangnya. Itu ngomong gini, istrinya nangis-nangis, telepon, ini suami saya paksa kita disuruh pindah ke New Mexico. Gajinya di sana lebih tinggi gitu. Istrinya nggak mau. Kita di California aja, udaranya lebih enak, makanan Indonesia ada, gereja Indonesia ada. Jadi bertengkar mereka. Yang bertengkar yang nangis yang istrinya kan. Datangnya teleponnya pendeta gitu. Kita dipaksa nih gimana gitu. Nah, saya bilang ya sehati, kalau pindah bersama, kalau tidak bersama gitu kan. Saya kan orang luar tidak bisa ngatur sendiri. Itu nanti minggu berikutnya telepon lagi ngomong yang sama. Ya, ini gimana suami paksa-paksa kita suruh pindah ke New Mexico, gajinya sana lebih tinggi, saya nggak mau, dia mau, saya nggak mau gitu. Ngomong gitu terus lama-lama ya kesel tau ya. Saya ya piye ini. Ya akhirnya satu kali dia ngomong gitu ya saya bilang, sudah ginilah. Saya kan itu urusan keluarga, kamu pokoknya sehati, kalau pindah bersama, tidak bersama. Jadi gimana itu? Ya sudah ginilah. Kamu pribadi, ini istrinya harus tak kasih tahu, kamu berdoalah, Tuhan saya nggak mau pindah, tolong gajinya yang tinggi sana aja yang pindah ke sini. Saya bilang gitu. Kenapa saya ngomong gitu? Karena kesel. Nah, itu. Ya gajinya aja disuruh pindah gitu. Itu hadis Jumat. Itu dia telepon lagi, Pak Adi terima kasih banyak lu untuk doanya. Jadi gajinya dia sekarang dinaikkan sama tingginya dengan sana. Sampai saya yang kaget. Saya kemarin tidak bernubuat, hanya kesel saya sebenarnya. Kesel aja Tuhan hitung sebagai nubuat. Itu Tuhan.
Ya, Tuhan itu luar biasa. Tolong ya, kesempatan demi kesempatan yang terjadi manfaatkan dengan baik. Ya, doakan tetanggamu, doakan familimu, doakan iparmu, doakan mertuamu supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Itu namanya cerdik. Yakinlah Tuhan bisa sertai. Tuhan itu bukan seperti pembuat jam, dah saya setel, jalan sendiri. Enggak. Tuhan itu menyuruh kita, tetapi dalam waktu yang sama, Immanuel, aku menyertai engkau, aku menuntun engkau. Itu Tuhan, sampai selesai. Luar biasa. Itu saudara sekalian memikirkan masa depannya, satu. Yang kedua ialah mengerti akan talenta karunia masing-masing. Dan saya berkeyakinan itu orang yang punya Roh Kudus, punya semua yang Roh Kudus punya. Jadi tidak usah khawatir. Walaupun kita bukan nabi, kita bukan guru, kita bukan penginjil, tapi punya Roh Tuhan dalam hati kita, kita punya apa yang Roh Tuhan punya. Jadi sesekali bisa itu tadi seperti bernubuat, sesekali bisa mendoakan orang sakit, sesekali bisa ngasih pelajaran, apa aja yang Tuhan mau pakai di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, cerdik itu yang dilakukan ini, dia tidak tunggu sampai itu, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-5, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang. Jadi dia aktif, agresif, tidak tunggu sampai mereka datang. Waktunya singkat, jadi cepat dipanggili satu-satu, gitu loh. Kamu utang berapa? 100. Ya sudahlah, ini surat utangmu, ganti 50 aja, gitu kan. Ya, pinter sih dia, walaupun bukan uangnya sendiri. Gitu kan. Tidak jujur, cuma pinter dia. Itu. Ya, jadi agresif dan aktif. Dengarkan baik-baik. Ada orang-orang tertentu yang kunci kerajaan surganya diberikan untuk saudara. Orang lain tidak bisa, karena hanya Andalah yang sebenarnya diberi kunci untuk membawa dia masuk ke surga. Selamat. Gitu. Om saya itu jimatnya banyak. Dari kecil saya tahu itu. Ya. Kakak dari mama saya sendiri. Ya. Saya berdoa sesekali Tuhan kasih kesempatan. Dan betul, waktu sudah tua, sakit, itu saya datang ke rumahnya. Sampai ku itu paman. Ku, itu jimatnya yang paling hebat mana aku? Saya mau tanya dia. Itu yang bisa menjamin bukan hanya sembuh, bukan hanya hatinya terasa damai, bukan hanya itu, melainkan yang menjamin keselamatan yang kekal di akhirat nanti. Dia diam aja. Saya terangkan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menjamin sampai hidup yang kekal di sana. Saya doakan, ya terima Tuhan Yesus. Ya, tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Tolong jiwa-jiwa itu diselamatkan. Itu sekalian jadi aktif. Kalau perjanjian lama itu teologianya istilahnya apa? Itu datanglah. Di sini bait Allah. Di sini kerajaan Tuhan. Makanya orang berziarah. Ya, tiap tahun datang ke Yerusalem. Tapi kalau dalam perjanjian baru sudah bukan itu. Bait Allah itu hatimu. Jadi Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita yang pergi, membawa bait Allah, membawa Tuhan dalam hidup kita. Kiranya hidup saudara di kantor, di sekolahan, di tempat kerja, tempat kita bermain, tempat kita pariwisata, itu orang melihat Tuhan di dalam hidup kita. Itu caranya, sehingga kita menjadi terang. Dan jangan takut, kalau memberi itu jangan takut. Sebab kekristenan itu kalau kita memberi itu seperti, kalau saya punya lilin nyala, ini lilinnya mati semua, padam semua. Saya kasih satu-satu, ini ada 10 lilin, padam semua. Saya kasih satu-satu api. Saya masih ada enggak? Masih. Itu hukum Tuhan itu begitu. Kita tidak akan kehilangan apa-apa. Itu seperti pengetahuan.
kita bagikan pengetahuan. Kita tidak kehilangan pengetahuan, malah kita lebih banyak pengalaman. Jadi jangan khawatir. Itu sekalian, jadi ada yang keempat itu aktif, agresif, kita datang membagikan dan sekiranya banyak orang selamat lewat saudara dan saya. Gitu. Jadi sekali lagi waktu itu sangat terbatas. Jangan disia-siakan. Anda dan saya punya uang, belanja, sisanya bisa dihitung berapa, betul kan? Uang itu. Tapi kalau waktu kita sudah gunakan 50 tahun, gunakan ada 60 tahun, 30 tahun, sisanya berapa? Enggak tahu. Enggak tahu itu. Pendeta kami mati 63 tahun. Satunya mati lagi, Petrus Agung itu 54. Kalau zaman dulu Anda yang sudah setua saya, Pendeta Yeremia Harim, zaman dulu itu 43 mati. Baru 3 bulan punya kantor baru sudah ditinggal. Ya, jadi waktu tidak bisa terbatas, jangan disia-siakan. Teman saya di Los Angeles memberitahu, Pak, ini advertensi Pak, meninggal dengan tenang 5 orang sekaligus teman saya. Dulu saya injili gak mau. Ngomongnya besok aja 2 minggu sebelum kita mati kita minta dibaptis. Ngomongnya gitu. Ternyata kecelakaan 5 orang mati bersama-sama. Terlambat. Ya, jangan waktu tidak bisa dihitung dalam hidup saudara. Saya tidak doakan Anda kalian cepat mati. Saya doakan supaya semua 120 usianya seperti Musa, boleh-boleh aja. Ya, tetapi waktu itu tidak bisa ditentukan. Hanya Tuhan yang tahu. Saudara dan saya mesti hati-hati di situ. Oke. Yang keenam, saya lihat cerdiknya itu bendahara ini nekat. Sebentar aku dipecat karena korupsi ketahuan, ya sekalian aja tambah, gitu kan. Nekatnya di situ, walaupun bukan uangnya sendiri, tapi dia nekat itu. Ada unsur nekat loh. Ya, dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan Yesus tidak nekat, saudara dan saya masuk neraka loh. Ya, karena dia nekat. At any cost, win the loss. Nekat. Sampai mati di kayu salib untuk saudara dan saya sehingga kita selamat. No Manson nekat, dia pergi ke Batak sampai hari ini jutaan orang di Batak selamat. Hudson Taylor nekat, dia pergi ke Tiongkok sehingga jutaan jiwa diselamatkan karena ada orang-orang menekat. Itu ya, saudara dan saya juga mesti belajar, bukan ngawur, bukan. Ini saksian singkat. Saya keluarganya keluarga besar, KB. Di desa tidak ada KB, jadi keluarganya besar. Percaya atau tidak, bersaudara saya ini 15. Untung papa mama saya anaknya 15. Saya anak nomor 13. Jadi kalau papa mama saya anaknya kurang dari 13, saya tidak pernah hidup. Ya kan, jadi bersyukur saya. Adik saya paling kecil masih hidup ini. Dokter di Ungaran itu. Luar biasa ya. Ya. Nekat. Takut sih. Ada kegentaran ada, cuma nekat dah. Kakak saya itu baik hati, semua adik-adik sekolahkan. Adik saya sekolah di dokter di Jerman, kakak saya juga jadi dokter. Ponaan-ponaan sekarang sudah banyak yang jadi dokter. Saya juga disekolahkan dokter, dipaksa sedikit. Ya, pokoknya kamu sekolah kedokteran. Supaya hidup kita naik gitu. Jadi masuk, diongkosi. Cuma dari SMP, SMA itu sudah terasa itu. Ada panggilan. Tuhan sudah mengetuk hati melayani aku. Pernah satu hari itu berdoa gitu ya. Di Indekos itu masih studi kedokteran waktu itu Mas. Saya berdoa itu seperti Tuhan ada suara di telinga ini. Orang mengeluh, merintih gitu. Seperti Tuhan berkata ada satu orang merintih, menangis.
mengeluh. Kamu dengar enggak? Ya dengarlah. Mungkin itu teman saya mimpi atau gimana, itu mengeluh gitu, merintih. Lalu Tuhan bilang, satu orang merintih kamu dengar, jutaan jiwa merintih kamu tidak dengar. Kenapa? Gitu. Jadi hati saya terjamah itu sebenarnya. Malam itu saya ambil keputusan, oke lah, at any cost, saya mau jadi hamba Tuhan gitu. Cuma tantangan, warga marah, setengah diusir saya. Sudah kamu pergi, 5 tahun tidak usah kembali, tidak usah ngomong dengan kita. Gitu. Jadi tidak dikasih uang, suruh pergi. Mau 19 tahun itu. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu kan. Gimana ini? Waduh, kayak ya itu tadi, seperti rasanya itu seperti domba mau disembelih gitu. Setannya juga mengintimidasi. Fanatik kamu, nekat-nekat sendiri, hidupmu susah, nanti adikmu naik mobil, kakakmu naik mobil, kamu naik sepeda gitu, ditakut-takuti gitu. Takut sih itu. Ya cuma ya jalan bersama Tuhan gitu. Tapi betul luar biasa nekat gitu. Sampai supaya setannya lari pergi itu saya doa dengan tulus malah. Tuhan, pokoknya saya tetap jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, saya bilang gitu. Kalau nanti jadi tukang becak sekalipun saya tetap jadi pendeta, supaya setannya pergi dulu. Untung Tuhan tidak bilang amin. Belum pernah jadi tukang becak saya. Sampai hari ini. Saya pajang aja beca-becaan sebagai kenangan. Bahwa Tuhan itu tidak selalu mengaminkan doa kita. Luar biasa sih. Ya, jadi sekalian hanya Petrus ya yang bisa jalan di atas air. Karena nekat. Tuhan ya, betul Tuhan ya. Kalau engkau Tuhan, suruh aku datang. Datang, terjun, jalan di atas air. Walaupun nantinya mau tenggelam karena takut dia. Tapi satu-satunya murid yang bisa jalan di atas air itu Petrus. Memang ada unsur nekat dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan memang tantang kita. Jalan dengan iman. Jalan berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Tidak berdasarkan kenyataan yang ada. Gitu. Jadi gereja Keluarga Kristus kita doakan cabangnya 23. Itu. Diangkat aja pendeta muda ini. Luar biasa. Ya, supaya cepat itu banyak jiwa Tuhan selamatkan. Saya bagi Tuhan jangan takut ya. Saya mau kasih ini renungan saya selama 3 tahunan yang terakhir ini ya. Pertimbangkan ya. Ya. Yang dari pihak Tuhan. 3 kalimat dimulai dengan kata semua. Semua. Ya, hanya sederhana. Cuma ini jadi kekuatan di dalam kehidupan saya. Ya kiranya jadi kekuatan juga dalam hidup saudara. Yang pertama ya, semua kebutuhan kita. Semua. Rohani, jasmani, materi. Kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan, kebutuhan anak, kebutuhan apa aja. Kebutuhan pelayanan juga. Semua sampai pulang ke surga. Sebelum lahir. Tuhan sudah sediakan. Ya. Ibu-ibu kalau waktu mau melahirkan kan siap-siap juga. Selimut bayi, ranjang bayi, apa? Semua makanan bayi, semua disiapkan. Masa Tuhan kalah sama Anda? Jadi sebelum saudara lahir, semua itu sudah Tuhan sediakan, tidak usah takut. Makanya Tuhan berkata, mintalah diberi. Ketuk pintu, pintu dibuka. Cari, mesti ketemu, karena sudah disediakan. Ya, jadi jangan takut dalam hidup ini. Semua kebutuhan kita, apapun bentuknya sampai kita pulang ke surga, Tuhan sudah sediakan. Tidak usah khawatir. Ya, yang kedua, ini menghibur hati saya juga. Semua kejadian, apapun yang terjadi, tidak ada yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Tidak ada. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, tidak ada yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Tuhan itu peduli. Jadi apapun yang terjadi, kembalikan kepada Dia. Tidak. Ya. Ujung rambut saja dihitung sama Tuhan. Itu.
Dia tidak eman-eman, tidak disayangkan anaknya mati bagi kita. Masakan yang lain enggak diberi. Ya, jadi tidak ada kejadian apapun yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Apapun terjadi, kembalikan pada Dia. Dia peduli pada kita. Ya. Itu dua. Yang terakhir itu semua kita tanpa kecuali. Semua kita tanpa kecuali. Apapun keterbatasan, kelemahan, kekurangan kita. Pokoknya jalan dengan Tuhan. Jalan terus dengan Tuhan. Jalan terus dengan Tuhan. Perkara besar mesti terjadi. Itu Tuhan. Ya. Saya kalau ketemu Ibu Elizabeth tuh hati saya senang, dikuatkan ya. Saya 2-3 kali dinubuati sama dia. Dia itu guru anak saya waktu taman kanak-kanak sebelum dia tunanetra. Ya, jadi tahu kita dia. Tapi luar biasa. Tuhan pakai kehidupannya. Luar biasa itu, ya. Jadi semua kita tanpa kecuali, apapun keterbatasan, apapun kelemahan, apapun kekurangan kita, pokoknya jalan bersama Tuhan. Perkara besar mesti terjadi di dalam hidup kita. Itu. Jadi anak Tuhan itu harus cerdik, tidak boleh bodoh. Itu. Cerdik itu penutup ini. Semua batu rintangan dalam nama Yesus, jadikan itu batu lompatan. Dan Tuhan itu kerjakan itu. Tanya pada Pak Yusuf perjanjian lama lah. Ya kan? Benci sama saudaranya, masukkan perigi, jual sebagai budak. Nanti sampai di Mesir, fitnah sama Tante Potifar, masuk penjara. Nanti masuk penjara, dilupakan sama temannya. Sampai terus di penjara itu. Itu kan bertubi-tubi. Itu jatuh ditimpa tangga itu. Kelihatannya seperti itu. Rintangan-rintangan kan. Tetapi bagi Tuhan yang minus-minus itu, min-min itu, bagi Tuhan tuh simple, langsung diginikan aja, jadi positif semua. Untung dia masih di penjara. Firaun mimpi langsung diambil. Coba dia itu sudah jadi pedagang di Syria. Enggak jadi, enggak tahu di mana dia. Ya, jadi musibah itu di hadapan Tuhan, yaitu itu blessing in disguise, itu berkat yang tersembunyi. Jangan pernah khawatir, Dia masih bertakhta dan mengontrol segala sesuatu dalam hidup saudara. Itu jadi kalau ada orang menjengkelkan, ada orang yang menyalai Anda, ya bersyukur pada Tuhan. Kapan Anda menjadi lebih sabar kalau tidak ada orang yang seperti itu? Betul kan? Loh, kalau saudara dokter, ada orang sakit, senang enggak? Saya sih percaya Anda tidak doakan orang sakit semua. Ya, tetapi kalau laris kan senang. Ada apoteker, ada orang butuh obat, kan senang aja kan. Ya, begitu juga kita. Kalau ada orang bersalah, ada orang berdosa, senang aja. Bukan kita doakan mereka salah. Itu kesempatan kita boleh mengampuni. Itu kesempatan kita boleh mengonseling. Itu kesempatan kita boleh mendoakan. Itu kan, ya. Bukan kita minta supaya orang berdosa semua, gitu-gitu ya enggak, ya. Jadi cerdik itu semua batu rintangan dalam nama Yesus jadi batu lompatan dalam kehidupan kita. Yang kedua, cerdik itu gini, jangan membiasakan diri pilih yang baik. Itu. Lalu pilih yang jahat, itu lebih bodoh lagi namanya. Bukan, pilih yang terbaik. Jangan hanya sekedar puas dengan memilih pilihan yang baik. Belajar selalu memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini cerita sedikit aja supaya jelas maksudnya. Ya, ini hanya cerita. Di Jogja sana, Solo, Jogja itu kan keraton itu, kerajaan. Zaman dulu itu ada pangeran, ya, jalan-jalan ke desa ketemu gadis desa gitu. Cantik. Seneng. Langsung ditawari. Pilih kereta kencana. Tarik 6 ekor kuda. Jalan-jalan. Atau aku bangunkan kamu rumah besar. Tinggal di situ. Atau pilihan yang ketiga, ladang luas, subur,
pensiun kamu nanti. Satu apa tadi? Kereta kencana. Pilihan kedua apa tadi? Rumah besar. Pilihan ketiga apa lagi? Ladang. Mari teman-teman wanita pilih yang mana ini? Itu. Kereta kencana, angkat tangan. Ada. Rumah besar, angkat tangan. Ladang yang subur, angkat tangan. Sudah ada beberapa. Yang tidak berbahasa Indonesia, angkat tangan. Hanya jawab gimana? Atau yang mau memilih yang terbaik, jangan pilih tiga-tiganya. Pilih pangerannya aja. Dapat pangerannya, dapat semuanya. Itu pilihan yang terbaik. Itu. Jadi makanya pilih Tuhan. Dia punya segala-galanya dalam kehidupan kita. Itu saudara-saudara sekalian. Dan belajar kalau ketemu Tuhan, cari Tuhan itu, minta yang terbaik, minta yang terbesar. Dia punya sekali. Tuhan itu malah ngomong, mintalah maka akan diberi kepadamu. Sebab persediaannya banyak. Kalau dengan manusia, tahu diri sedikit. Jangan minta banyak-banyak, jangan minta sering-sering, nanti lama-lama tidak senang. Tapi kalau dengan Tuhan, Tuhan itu malah membujuki kita, mintalah. Ya, kalau bisa itu seperti Yabes gitu. Tuhan berkati aku. Yabes tahu ya, perjanjian lama. Yabes itu artinya sial. Itu kalau lahirnya di Jawa pasti namanya Sialwanto itu. Ya karena dia waktu lahir itu menyusahkan ibunya. Pendarahan terlalu banyak mungkin, nggak tahu saya. Ya, sampai akhirnya dia dibully kan. Namanya sih Yabes. Yabes itu sial. Gitu. Sehingga ketika dia sadar itu dia berdoa, Tuhan, saya jangan membawa sial Tuhan. Berkati hidup saya, berkati dan diberkati lebih daripada saudaranya. Karena dia minta. Kita nggak dapat karena kita kurang minta yang banyak. Kalau perjanjian baru itu yang saya senang tuh Bartimius, pengemis yang buta itu. Buta matanya, tapi hatinya enggak. Tanya kanan kiri, sampai begitu dia dengar, siapa yang lewat? Itu Yosua Hamasia, Yesus dari Nazaret lewat, langsung dia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Gitu. Dia anak Daud itu anak perjanjian, jadi dia sudah langsung seperti kenal. Itu karena dia sudah tanya sana sini sebelumnya. Waktu dipanggil itu juga, Tuhan tahu enggak dia buta? Tahu, dituntun. Tuhan tahu enggak dia pengemis? Tahu. Tuhan tahu enggak dia ada kebutuhannya? Tahu. Kebutuhannya apa? Tahu lah. Cuma Tuhan tuh menghargai kehendak manusia, dengarkan. Makanya Tuhan tanya, what can I do for you? Apa yang aku bisa lakukan untuk kamu? Kamu minta apa? Untung dia tidak ngomong, Tuhan, minggu yang lalu dapat cuma 10 peser. Gimana kalau sekarang Tuhan kasih 20? Kalau dia hanya minta gitu, dia hanya dapat 20, seumur hidup masih buta, masih pengemis. Jangan. Ketemu Tuhan tuh minta yang tidak bisa diberikan tetangga, minta yang tidak bisa diberikan orang lain, minta yang hanya dia yang bisa beri. Itu kalau dengan Tuhan begitu. Tuhan tuh kalau dimintai sesuatu yang hanya dia yang bisa beri, diam-diam tuh hatinya bangga. Aku dituhankan sungguhan ini. Itu ya. Jadi bukan minta 1-2 cabang, itu biasa. 23, 35. Ya, kalau bisa ini gereja menjadi satu di antara gereja-gereja yang capaian yang paling banyak di Jakarta sini. Mesti begitulah. Luar biasa itu. Ya. Tuhan, aku mau melihat. Dan Tuhan berkata, melihat. Itu Tuhan. Ya, jadi sekali lagi segitu saudara-saudara sekalian, ketemu Tuhan itu minta yang besar, minta yang mustahil. Kalau berani lagi saya ngajari malah seperti Yakub. Setengahnya kelihatannya memaksa loh Yakub itu. Aku tidak lepaskan kau sebelum kau memberkati aku. Itu kan setengah maksa itu kelihatannya. Teman-teman, jangan takut. Tuhan tidak bisa dipaksa. Tuhan cukup kuat, tidak akan bisa dipaksa. Dia lebih kuat dari Anda dan saya. Tuhan kalau melihat gitu itu malah bukan, kurang ajar kamu maksa-maksa ya. Bukan. Tuhan itu malah bangga. Sebegitu besar hatimu ingin bergantung kepadaku. Senang.
Itu seperti wanita Sirofenisia gitu loh. Itu loh yang anaknya mau mati itu loh. Ya toh. Teriak-teriak disuruh diam, suruh pergi lagi sama murid-muridnya. Tetap datang. Nanti tetap datang, Tuhan ngomongnya, enggak patut loh diambil roti dari anak dilempar kepada anjing. Kamu ini anjing, kan gitu kan. Seperti dihina itu masih tetap datang. Saya keliling-keliling, belum pernah saya lihat ada pendeta yang berani niru Tuhan Yesus. Ya, sesekali kalau berani, busutin, coba aja. Anjing-anjing hari ini kok pada datang kenapa? Gitu, sekali aja. Nanti lihat minggu depannya kayak apa. Itu Tuhan Yesus ngomong. Tidak patut diambil roti dari anak, berikan pada anjing. Jadi kamu ini anjing, itu kasar, penghinaan. Tapi tetap datang itu. Ngomongnya malah, Tuhan, anjing pun dapat remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu luar biasa. Jadi itu iman loh. Dengarkan kesimpulan saya kalau baca itu, iman itu bukan bahasa Jawanya ngotot karepe dhewe, nekat-nekat minta wadah itu bukan. Iman tuh gini loh. Tuhan aku enggak layak. Aku orang kafir. Aku ini anjing. Tapi kasih-Mu, kepedulian-Mu itu begitu besar Tuhan. Sampai yang di luar garis pun masih bisa dapat. Orang yang seperti aku pun masih bisa kecipratan dapat. Itu iman. Dengarkan nanti kita ini kalau sampai surga baru terkejut, oh Tuhan begitu besar kasihnya. Ya. Kepeduliannya itu begitu besar dalam hidup saudara dan saya. Datang pada Dia. Semua kita tanpa kecuali. Kekasih hatinya. Sekali lagi itu saya merasa minder hidup saya dari desa, kurang ini. Masa kalau saya baca buku-buku wayang itu inginnya saya menjelma jadi burung dan terbang tinggi, bebas gitu loh. Ya. Tapi setelah ketemu Tuhan, itu luar biasa. Tuhan itu berkata, engkau biji mataku, engkau kekasih hatiku, engkau ini sahabatku. Kasih Tuhan begitu besar. Ya, sampai hari ini saya merasakannya. Itu saudara sekalian, jadi ketemu Tuhan, ketemu sekalian. Dan terakhir ini, tolong kalau ada sampah-sampah dalam hati dibuang. Ya, jangan disimpan. Jangan pernah sakit hati pada orang lain dan sakit hatinya disimpan. Itu sampah. Ya, buang. Makanya Tuhan sebelum matahari terbenam, ampuni dia. Mesti belajar mengalah. Sebab itu sampah, itu menghalangi dalam hidup saudara. Doa Bapak kami yang mengandung syarat itu hanya soal pengampunan. Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Jadi sekalipun Tuhan itu penuh pengampunan, kalau saudara tidak mengampuni, Dia tidak bisa mengampuni kita. Pipa yang itu harus air kotornya dikeluarkan, baru air bersihnya bisa datang. Sekalipun Tuhan sediakan air yang paling bersih sekalipun, tidak bisa masuk ke pipa kita. Kalau yang di dalamnya tidak kita buang. Dia ampuni. Tolong diampuni. Ipar diampuni, mertua diampuni, saudara diampuni. Orang tua diampuni, anak diampuni. Ya. Semua. Kita ini hidup di tengah-tengah orang berdosa kan. Itu. Dan saya biasa mengajarkan itu, kalau kamu sulit mengampuni, simpel. Kalau ada tetangga yang tidak senang, hatiku tidak bisa mengampuni. Tidak ada perasaan. Sama dia jahat ya, jahat. Kalau hatimu belum bisa sampai situ, hartamu dulu, roti dulu. Jadi beli ke Holland Bakery, beli kasihkan 1 tidak mempan 7 kali. Kalau Alkitab bilang malah 70 kali 7. Nanti hatimu akan ikut, karena di mana hartamu, di situ hatimu. Ya, percayalah, ya, mesti berbuat baik. Makanya Tuhan itu seperti itu. Makanya Tuhan walaupun disalib, walaupun dimaki dan sebagainya, Dia tetap berkata, Bapa ampunilah mereka. Itu Tuhan dan Tuhan bisa itu. Saya punya kenalan pendeta buat saya ini. Luar biasa ya, di Kudus, kota kecil, Jawa Tengah. Dia difitnah.
Satu kali ditemukan catatan angka-angka, dikiranya orang kasih persembahan tidak dimasukkan di buku gereja. Padahal itu sebenarnya angka perpuluhannya dia sendiri. Itu. Jadi tiap kali dia pergi orang bisik-bisik, pendeta korupsi, pendeta ambil uang gereja gitu-gitu. Jadi sakit hatinya. Ya. Sampai akhirnya tidak ada kekuatan untuk mengampuni. Dia doa puasa 5 hari katanya. Ya, minta Tuhan, aku tidak bisa mengampuni, tapi Engkau bisa Tuhan. Jadikan hatiku bisa. Ya, kita minta Tuhan itu dan betul. Setelah 5 hari doa puasa itu roh pengampunan Tuhan datang itu. Dia bisa melihat orang-orang yang memfitnah dia dan sebagainya dengan penuh belas kasihan. Ya, anugerah Tuhan mengampuni itu. Minta kepada Tuhan kekuatan untuk mengampuni. Supaya berkat Tuhan makin melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dan Ibu Sutini akan berdoa buat kita sekalian. Mari.